warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial mata kuliah Fisiologi dan Pengukuran Kerja bersama Laboratorium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas modul lingkungan kerja fisik. Sebelumnya langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita langsung masuk kepada outline materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada tujuan tutorial, yang kedua ada input dan output tutorial, yang ketiga ada pembahasan materi tutorial, dan yang terakhir ada latihan soal. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ilustrasi untuk animasi gambar di atas. Nah, di mana di sini ketika pekerja itu sedang melakukan aktivitas kerjanya itu, kebisingan di sana itu benar-benar sangat bising, sehingga dimana ketika kebisingannya itu sangat bising dapat membuat fokus seorang pekerja itu berkurang atau nurun, sehingga pekerjaannya nanti itu dapat menyebabkan terganggunya pekerjaannya. Nah, kemudian ada faktor suhu juga. Nah, untuk faktor suhunya nanti di sana itu dilihatkannya itu misalkan untuk sirkulasi udaranya, sehingga dapat menyebabkan untuk kepada pernafasannya ataupun kelembapan udara di sananya. Dan di mana nanti di sana itu dapat mempengaruhi untuk kinerja pekerjanya tersebut. Nah, seperti itu kira-kiranya untuk gambaran dari lingkungan kerja fisik. Nah, untuk tujuan tutorialnya, yang pertama, kita dapat mengetahui cara pengukuran pencahayaan, suhu, kebisingan, dan getaran dengan menggunakan aplikasi. Yang kedua, mengetahui pengaruh intensitas cahaya, suhu, dan kebisingan terhadap suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, mampu menganalisis perancangan lingkungan kerja fisik yang optimum. Nah, untuk input dan output dari tutorial kali ini, untuk inputnya yang pertama ada deskripsi subjek. Yang kedua, ada data pengukuran pencahayaan, suhu, dan kebisingan. Dan yang ketiga, ada data jumlah output. Untuk outputnya, yang pertama, analisis perbandingan performansi kerja dengan kelakuan lingkungan kerja fisik yang berbeda. Yang kedua, menganalisis seluruh faktor lingkungan kerja fisik yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, rekomendasi lingkungan kerja fisik yang optimum. Mungkin kita bisa masuk kepada materi dari lingkungan kerja fisik ini. Nah, sebelumnya, pengertian dari lingkungan kerja fisik ini merupakan pengaruh dari segala sesuatu yang berada di lingkungan sekitar dari pekerja tersebut ketika suatu pekerja tersebut sedang melakukan suatu aktivitas pekerjaannya. Nah, di mana di sini faktor-faktornya itu ada kebisingan, pencahayaan, getaran, suhu, kelembapan, warna, dan sirkulasi udara. Namun, untuk tutorial kali ini kita hanya membahas untuk kebisingan, pencahayaan, getaran, dan suhu. Nah, masuk kepada yang pertama, faktor pertama yaitu pencahayaan. Nah, pencahayaan adalah rangsangan untuk vision. Secara partikel, pencahayaan yang terlalu menyilau atau terlalu redup dapat menyebabkan penglihatan menjadi kurang jelas dan dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, pusing, dan penambahan resiko kecelakaan. Untuk alat pengukurannya pencahayaan itu adalah luxmeter. Nah, kemudian ciri-ciri pencahayaan yang baik itu yang seperti apa sih? Bukan. Nah, yang pertama itu ada sinar atau cahaya yang cukup. Nah, dimaksudkan di sini itu cukupnya itu tidak terlalu redup. Nah, untuk yang kedua itu ada sinar atau cahaya yang tidak berkilau atau menyilau. Nah, yang dimaksudkan di sini itu tidak silaunya itu secara langsung gitu, atau kecerahannya itu berlebihan seperti ketika kita menatap langsung kepada lampu seperti itu. Yang ketiga ada kontras yang tepat. Nah, dimaksudkan kontras ini tuh dapat memperlihatkan perbedaan yang nyata. Biasanya tuh berupa warna antar objek dengan objek lainnya. Jadi itu kayak seperti pembanding gitu. Sehingga tuh dapat mengetahui perbedaan yang jelas. Nah, kemudian yang keempat ada kualitas pencahayaan atau brightness yang tepat. Dimana di sini tuh bagaimana tingkat kejangkauan kecerahannya itu pada suatu ruangan, tidak terlalu gelap maupun juga tidak terlalu
terang seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pemilihan warna yang tepat. Nah, untuk faktor yang pemilihan warna yang tepat ini karena pemilihan warna itu sangat penting ya untuk menjaga ketika kita tuh melihat itu dapat nyaman seperti itu teman-teman. Nah, untuk glare, nah apa sih maksud dari glare ini? Glare itu adalah silau gitu, adalah rangsangan yang dihasilkan oleh kecerahan yang berada pada area penglihatan atau visual yang cukup besar seperti itu. Nah, untuk glare ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan efek terhadap manusianya dan berdasarkan sumbernya. Untuk berdasarkan efek terhadap manusianya itu dibagi menjadi tiga. Ada discomfort glare, disability glare, dan photostress glare. Untuk discomfort glare itu yang menyebabkan gangguan perasaan subjektif atau biasanya itu eye strains atau kelelahan mata. Nah, untuk disability glare ini lebih menyebabkan penurunan kemampuan penglihatan. Sedangkan untuk photostress glare itu menyebabkan keterlambatan dalam pemulihan sistem visual setelah daerah mata terus-menerus melihat suatu rangsangan cahaya. Seperti itu. Nah, untuk berdasarkan sumbernya itu juga ada dibagi menjadi dua. Ada direct glare dan indirect glare. Untuk direct glare itu yang dihasilkan dari sumber cahaya yang tidak cukup terlindungi pada area visual. Nah, untuk yang indirect glare itu yang dihasilkan dari objek yang mempunyai luminansi tinggi dan dipantulkan oleh permukaan pada area visual. Seperti itu teman-teman untuk glare. Nah, berikut merupakan nilai ambang batas. Nah, untuk nilai ambang batas ini, ambang batas pencahayaan ini yang pertama itu ada tingkat pencahayaan minimal itu yang 100 lux itu untuk jenis kegiatan pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus. Itu contohnya itu ada di gudang, lift, penggilingan padi, dan lain sebagainya. Untuk tingkat pencahayaan minimal itu 200 lux itu untuk jenis kegiatan pekerjaan kasar dan terus-menerus. Contohnya itu untuk permesinan seperti mesin bubut, pemotong kayu, pembungkus daging, dan lain sebagainya. Untuk tingkat pencahayaan minimal 300 lux itu untuk jenis kegiatan pekerjaan rutin. Nah, contohnya itu pekerjaan kantor, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke next-nya untuk nilai ambang batas pencahayaan, di mana untuk tingkat pencahayaan minimal 500 lux itu untuk jenis kegiatan pekerjaan agak halus. Contohnya itu menjahit, menggambar desain, akuntan, seperti itu. Untuk tingkat pencahayaan minimal 1000 lux itu untuk jenis kegiatan pekerjaan halus, di mana dicontohkannya itu pekerjaan kayu yang halus atau dalam ukiran-ukiran, membuat ukiran-ukiran seperti itu. Nah, untuk tingkat pencahayaan minimal 1500 dan tidak menimbulkan bayangan itu untuk jenis kegiatan pekerjaan yang sangat halus. Nah, dicontohkannya itu pemasangan part arloji. Nah, untuk tingkat pencahayaan minimal 3000 lux dan tidak menimbulkan bayangan itu untuk jenis pekerjaan terinci. Contohnya itu penambang emas. Jadi semakin tinggi tingkat minimum pencahayaannya itu, jadi itu untuk pekerjaan dengan ketelitian yang lebih sangat teliti seperti itu. Nah, berikut merupakan cara pengambilan data untuk pencahayaan. Yang pertama itu kita perlu nih menentukan dulu berapa sih luas ruangannya. Nah, kemudian kita juga mengukur untuk klasifikasinya. Nah, misalkan ya untuk kita kan mengambilnya pada ruangan. Jika ruangannya tersebut itu luasnya itu kurang dari sama dengan 10 meter persegi, itu berarti titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangannya itu pada setiap 1 meter. Jika luas ruangannya itu antara 10 hingga 100 meter persegi, maka titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah setiap pada jarak 3 meter. Nah, untuk yang luas ruangannya itu lebih dari sama dengan 100 meter persegi, maka titik potong horizontal panjang dan lebar ruangannya itu pada jarak 6 meter seperti itu. Setelah kita mengetahui nih titik-titiknya atau jarak perpotongan garisnya tadi, kita menaruh lux meternya. Kita melihat nih, kita mencari untuk
pencahayaan pada titik-titik tersebut. Setelah kita mengetahui hasilnya, kemudian kita mengetahui rata-rata untuk mengetahui besarnya pencahayaan di dalam ruangan tersebut. Seperti itu teman-teman sekiranya untuk pengambilan data pada pencahayaan. Nah, kemudian kita bisa next masuk ke getaran. Nah, sebenarnya getaran ini apa sih? Getaran ada didefinisikan dalam beberapa arti seperti osilasi mekanik, gerakan partikel di sekitar equilibrium atau salah satu bagian otak yang memberikan efek pada kesehatan, kenyamanan, dan performansi dari seseorang. Nah, untuk alat yang digunakan untuk getaran ini adalah vibrometer seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk ketetapan paparan untuk getarannya. Nah, di mana di sini misalkan nih teman-teman, nah jumlah waktu pemaparan hari kerjanya itu 4 jam dan kurang dari 8 jam itu untuk nilai kecepatan pada frekuensi dominannya itu 4 meter per detik kuadrat dengan gravitasi 0,4. Sedangkan ketika jumlah waktu pemaparan per hari kerjanya itu 2 jam dan kurang dari 4 jam itu untuk nilai percepatan pada frekuensi dominannya itu 6 meter per detik kuadrat dengan gravitasi 0,61. Begitu juga seterusnya. Nah, itu merupakan ketetapan paparan getaran. Nah, mungkin bisa kita next ya teman-teman. Kita masuk kepada penggunaan dari vibrometer ini. Yang pertama, kita menentukan area getaran yang hendak diukur. Kemudian yang kedua, menempatkan sensor getar ke lokasi objek yang diukur. Di sini mesin misalkan. Kemudian yang ketiga, melihat skala yang terukur pada vibrometer. Dan yang terakhir, tombol hold yang digunakan ketika skala pengukuran akan ditetapkan oleh operator. Nah, seperti itu teman-teman untuk pada materi yang kebisingan. Nah, kemudian mungkin kita bisa next ke bagian. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa next ke materi yaitu suhu. Nah, sebelumnya suhu merupakan besaran fisika yang merupakan ukuran panas atau dingin suatu kondisi, di mana di sini kita bisa menggunakan alat untuk mengukur suhu yaitu termometer. Nah, berikut merupakan pengaruh dari suhu teman-teman. Nah, untuk suhu ini dibagi untuk tingkatan suhu yang dapat mempengaruhi pada tubuh kita seperti itu. Nah, yang pertama itu ada 49 derajat Celcius, itu dapat ditahan selama 1 jam, tapi jauh di atas kemampuan fisik dan mental. Nah, kemudian untuk jika misalkan suhunya itu 30 derajat Celcius, itu mental dan daya tangkapnya manusia itu bakal menurun, dan di situ juga mulai terjadi kelelahan fisik. Nah, untuk suhu 24 derajat Celcius itu kondisi kerja yang optimum. Untuk suhu 10 derajat Celcius itu akan menyebabkan gangguan fisik ekstrim nanti itu dapat muncul. Nah, menurut Suta Laksana 1979 itu bahwa produktivitas kerja manusia itu akan mencapai tingkat yang paling tinggi itu pada suhu 24 hingga 27 derajat Celcius. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, berikut merupakan tata cara untuk penggunaan termometer. Yang pertama, menempatkan termometer pada tempat yang ingin diukur. Kemudian kita menunggu hasil output hingga 5 menit. Dan yang terakhir, mengamati skala yang tertera pada termometer. Nah, mungkin kita bisa next ke materi selanjutnya, yaitu kebisingan. Nah, sebelumnya, pengertian dari bunyi adalah tekanan yang dapat dideteksi oleh telinga atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium yang berupa zat cair, padat, dan gas. Nah, untuk kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Untuk kebisingan ini, alat yang digunakan untuk mengukurnya yaitu sound level meter. Nah, berikut merupakan baku tingkat
kebisingannya teman-teman. Di sini tuh ada dibagi menjadi dua, yaitu peruntukan kawasan dan ada juga untuk lingkungan kegiatan. Nah, dengan di sini juga tertera ya teman-teman untuk tingkat kebisingannya seperti itu. Nah, mungkin bisa kita next. Nah, berikut merupakan nilai ambang batas dari bunyi. Gimana nih? Misalkan nih teman-teman, cara bacanya itu gini. Misalkan lama paparan per jamnya itu kita tuh mendapat bunyinya itu 24 jam. Jadi itu kita tuh untuk tingkat kebisingannya itu tidak boleh melebihi dari 80 dB atau desibel seperti itu, dan seterusnya. Dengan catatan tidak boleh ada terpapar itu lebih dari 140 walaupun itu tuh hanya sesaat. Nah, karena itu sangat ini ya teman-teman, sangat-sangat berbahaya dan dapat mengganggu untuk kesehatan kita seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nilai ambang batasnya, kita juga harus mengetahui untuk penggunaan dari sound level meter ini sendiri. Nah, untuk penggunaannya itu yang pertama, memilih selektor posisi sound level meter menyesuaikan dengan jenis kebisingannya. Kemudian yang kedua, memilih selektor range intensitas kebisingan. Yang ketiga, menentukan area pengukuran atau diarahkan ke sumber suaranya. Kemudian yang keempat, mengukur tingkat tekanan bunyi desibel selama 10 menit untuk tiap pengukuran, dan pembacaannya itu dilakukannya itu setiap 5 detik. Nah, dan yang terakhir itu tulis hasil pengukuran dan hitung rata-rata kebisingannya. Nah, mungkin ini untuk contoh-contoh dari kebisingan ya teman-teman. Nah, di sini ketika kita melakukan suatu pengukuran tadi dengan sound level meter, kita udah mengetahui nih datanya. Misalkan ini di sini tuh ada 120 data. Nah, di sini tuh diukurnya itu tingkat tekanan bunyinya itu selama 10 menit, dan pembacaannya itu dilakukannya itu setiap 5 detik. Nah, kemudian kita di sini harus menentukan untuk nilai maksimum yang ada dan nilai minimumnya. Nah, setelah itu kita dapat menghitung range-nya. Nah, gimana menghitung range itu dengan rumusan maksimum dikurangi minimum, atau nilai maksimumnya tadi kan 67,1 dan dikurangi dengan nilai minimumnya 47,5 dan didapatkan range-nya itu 19,6. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung jumlah kelasnya atau K dengan rumusan 1 ditambah dengan 3,3 log N. Nah, N-nya ini banyaknya data atau 120. Setelah kita hitung, ternyata itu tuh K-nya mendapat 7,9 atau setara dengan 8 kelas. Nah, nanti kita buatnya seperti ini teman-teman, ada 8 kelas misalkan. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga perlu menghitung interval kelas atau I-nya dengan rumusan R dibagi K atau range dibagi jumlah kelasnya tadi. Dan interval kelasnya itu didapatkan 2,48. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk setelah itu kan kita menentukan nih interval kebisingannya. Nah, kita tahu bahwa nilai minimumnya tadi kan 47,5 dan nilai maksimumnya tadi kan 67,4. Kemudian untuk range-nya itu 19,6 dan jumlah kelasnya itu di sini ada 8 dengan interval kelasnya itu 2,48. Nah, itu untuk cara menentukan interval bisingnya ini teman-teman. Nah, setelah itu kita menghitung distribusi frekuensinya. Nah, di sini teman-teman. Nah, setelah kita tadi kan udah mengetahui nih untuk interval bisingnya, kan kita untuk mencari nilai tengahnya. Seperti biasa teman-teman, untuk teman-teman cara menghitung mediannya atau nilai tengahnya nih per kategori. Nah, setelah itu kita juga perlu menentukan frekuensinya. Misalkan pada interval bising 47,5 sampai 49,98 itu banyaknya frekuensi ada 10 seperti itu. Nah, data-datanya ini tuh dilihat dari tadi teman-teman yang pertama kali tadi dulu yang ada pengumpulan data 120 soalnya. Nah, kemudian setelah itu nih misalkan ya teman-teman, untuk interval bising itu I, untuk nilai tengah itu Ln dan frekuensi itu Tn. Nah, setelah itu kita baru bisa menghitung LDM5 dengan rumusan sebagai berikut yang tertera pada slide. Nah, setelah itu nih kan ini kan Ln-nya, ini Tn-nya ya teman-teman. Nah,
itu kita udah tahu bahwa LN1 itu yang di kategori yang pertama dan LN8 itu yang untuk kategori 8 ya teman-teman. Nah, kemudian kita tuh menghitung nih. Nah, untuk rumusannya itu kan 10 dikalikan dengan log 1/n. Nah, n itu kan 120 karena tadi kan banyaknya 120 data. Kemudian dikalikan dengan sigma Tn dikali 10 dipangkatkan 0,1 ln. Nah, Tn-nya tuh di sini apa, Ln-nya itu apa? Nah, penjelasannya itu yang tadi teman-teman. Ln itu nilai tengah dan Tn itu frekuensi. Nah, di mana di sini itu kita menambahkan semua teman-teman dari kategori yang pertama tadi hingga kategori ke-8 atau tadi kan ada 18 kelas tuh. Dari kelas pertama hingga kelas 8 kita ditambahkan semua tuh teman-teman. Nah, setelah itu kita hitung tuh dari yang 10 dikalikan log 1/20 dan dikalikan dengan sigma atau perjumlahannya yang tadi nih, yang Tn dikalikan 10 pangkat 0,1 ln ini dari kelas pertama hingga kelas ke-8. Setelah itu didapatkan untuk hasil LTM5-nya itu sebesar 57,246. Sekiranya itu teman-teman untuk cara perhitungan pada kebisingan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya ini ada hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya semua amalannya kecuali dari 3 hal. Dari sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Untur mankola walatang kurman kola. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Usikum wa nasihu taqwaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika nanti ada teman-teman masih bingung, boleh banget ya ditanyakan di kelas tutorial. Sampai jumpa teman-teman.